Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, hari ini kita sudah masuk di bulan Juni tahun 2021. Kakak Abang berharap semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Ayo, coba berikan senyum terbaiknya. Masih ada yang belum senyum nih? Ayo, coba senyum yang paling terbaik. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai bimbingan virtual kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti bimbingan virtual ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu supaya bisa memuji Tuhan dengan baik dan juga mengerti akan setiap firman yang nantinya akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita semua bersukaria dan memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita dengan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, pengumuman pada minggu ini yang pertama adalah adik-adik akan mendapatkan tugas dan tugasnya akan diumumkan sama Kak Valen nanti pada saat cerita. Jadi, adik-adik semuanya harus ikuti terus bimbingan virtualnya dan perhatikan apa tugas yang akan disuruh sama Kak Valen. Oke? Kemudian pengumuman yang kedua, kakak mau mengingatkan kalau ada tugas harus dikumpul paling lama hari Jumat jam 5 sore. Oke? Hari Jumat jam 5 sore ke nomor sekolah minggu, ke nomor yang ini. Nah, pengumuman yang ketiga adalah minggu ini kita belum melaksanakan bimbingan virtual secara Google Meet, tapi jangan takut karena minggu depan kita akan bimbingan virtual melalui Google Meet. Oke? Kakak mau ingatin minggu depan, artinya tanggal 13 Juni 2021 kita akan bimbingan virtual melalui Google Meet. Jadi, ayo adik-adik ingatin mama, papa, kakak abangnya kalau minggu depan pakai Google Meet. Oke? Kita ulang ya. Pengumuman yang pertama, tugas akan diumumkan sama Kak Valen nanti saat cerita.
Pengumuman yang kedua, tugas sekolah minggu dikumpul hari Jumat jam 5 sore ke nomor sekolah minggu. Pengumuman yang ketiga adalah minggu depan tanggal 13 Juni kita ada bimbingan virtual melalui Google Meet. Itu aja pengumumannya hari ini. Ya, selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sekolah Minggu HKBP. Ada yang udah pernah dengar? Ya, ternyata Sekolah Minggu HKBP itu ada lagunya loh. Anak Sekolah Minggu HKBP itu ada lagunya. Ya, ayo kita sama-sama dengar, sama-sama pelajari, sama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kami anak Sekolah Minggu HKBP. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Iya, kakak abang guru sekolah minggu berharap adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya selalu bersemangat, bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Oke, adik-adik saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo, udah dipersiapkan atau belum Alkitabnya masing-masing? Ayo, udah dipersiapkan Alkitabnya? Udah ya? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada minggu pagi ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah adik-adik sekolah minggu agar kiranya boleh mendengarkan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada minggu ini, ayo semuanya kita buka Alkitabnya masing-masing. Cerita firman Tuhan pada minggu ini diambil dari, ayo buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ayo, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Udah dapet? Udah ya? Oke, Kak Valen akan membacakan untuk adik-adik sekolah minggu. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik, sekarang Kak Valen mau bertanya, siapa di sini yang senang menjadi anak papa dan mamanya?
Siapa di sini yang senang menjadi anak papa mamanya? Atau siapa di sini yang senang menjadi anak papanya atau anak mamanya? Siapa di sini yang senang seperti itu? Iya. Atau di sini siapa yang dia nggak senang menjadi anak papa dan mamanya? Iya, pasti di sini semuanya senang menjadi anak papanya. Nggak ada yang nggak senang. Nah, pertanyaannya, kenapa adik-adik senang menjadi anak papa dan mamanya? Kenapa senang menjadi anak papanya? Atau kenapa dia senang menjadi anak mamanya? Kenapa dia senang? Kenapa adik-adik sekolah minggu senang? Iya, karena orang tuanya sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Orang tuanya perhatian kepada adik-adik sekolah minggu. Orang tuanya udah beri sekolah, kemudian diberikan apa yang diperlukan, dibelikan baju, dibelikan apa lagi? Dibelikan celana, dibelikan pakaian yang bagus, dikasih perlengkapan sekolah. Kemudian apa lagi? Siapa di sini yang anak laki-laki? Ayo angkat tangannya. Nah, anak laki-laki udah dibelikan mainan mobil-mobilan. Anak perempuan, siapa di sini anak perempuan? Nah, anak perempuan sudah dibelikan Barbie, dibelikan masak-masakan, dibelikan boneka. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu senang menjadi anak mama dan papanya. Nah, sekarang ternyata adik-adik ada yang lebih menyenangkan daripada itu semua. Apa ya kira-kira? Adik-adik sekolah minggu tahu nggak? Apa yang lebih menyenangkan daripada itu semua? Nah, ternyata kita ini anak-anak adalah milik Tuhan. Anak-anak, adik-adik sekolah minggu adalah milik Tuhan. Dan itu artinya Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Apa buktinya, Kak? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Sudah rela memberikan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Nah, itu membuktikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Seperti di ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kak, di sini kan anak lelaki. Enggak ya, enggak cuma anak laki-laki ya. Anak laki-laki, anak perempuan, semuanya adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sangat sayang sekali kepada kita, adik-adik sekolah minggu. Nah, itu yang mau disampaikan. Kemudian dari ayat yang selanjutnya, ayat 4, Kak Valen akan membacakannya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernah lihat anak panah enggak? Iya, anak panah itu ketika dia ditarik, kemudian ketika dia dilemparkan, dilepaskan, dia akan terbang menuju ke suatu titik. Dia akan terbang menuju ke sasarannya, ke tujuannya. Nah, apa ya Kak maksudnya? Nah, Tuhan mau supaya kita adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan seperti anak panah di masa muda. Nah, panah itu kan dia bergerak cepat menuju ke satu sasarannya. Jadi, Tuhan mau kita bergerak cepat menuju ke sasaran kita, menuju ke tujuan kita. Nah, tujuan kita apa? Nah, contohnya cita-cita kita. Di sini semua adik-adik sekolah minggu punya cita-cita? Punya ya? Siapa di sini yang cita-citanya mau menjadi dokter? Angkat tangannya. Siapa di sini yang cita-citanya mau menjadi tentara? Atau menjadi polisi? Atau mau menjadi guru? Wah, cita-citanya semuanya hebat dan luar biasa. Dah, kalau mau mencapai tujuan itu, mau mencapai cita-citanya, anak-anak Tuhan harus bisa seperti anak panah. Dia bergerak cepat supaya sampai di cita-citanya itu. Bergerak cepatnya kayak mana ya Kak? Nah, bergerak cepatnya kayak mana? Kalau belajar dia semangat. Kemudian kalau misal dia sekolah, rajin dia sekolah. Kalau disuruh datang berangkat ke sekolah jam 7, ya jam 7 sampai di sekolah. Nanti kalau misalnya jangan kita masuk jam 7, kita datangnya jam 8. Nah, itu kan gak bergerak cepat namanya ya kan, itu namanya lambat-lambat. Kalau disuruh ngerjakan PR, harus semangat, gak boleh malas-malas. Itu adalah
anak panah. Dia cepat bergerak menuju ke tujuannya. Tujuannya adalah cita-citanya. Nah, dia harus belajar dengan semangat, tapi harus diimbangi juga belajar dan berdoa. Nah, ketika dia belajar dan berdoa giat, seperti anak panah yang bergerak cepat, dia akan sampai ke tujuannya, yaitu cita-cita. Kita semua punya cita-cita dan kita mau menggapai cita-cita kita. Maka kita harus bergerak seperti anak panah yang cepat ketika bergerak. Nggak boleh lambat-lambat, nggak boleh malas-malas. Nah, kemudian dari ayat yang terakhir, ayat yang kelima, firman Tuhan yang mau disampaikan adalah, kakak bacakan dulu ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, di ayat terakhir ini, tadi kan dibilang kalau pada masa mudanya harus seperti anak panah bergerak cepat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu pada masa mudanya, pas masih kecil-kecil kayak gini, masih sekolah, dia semangat belajar. Dia semangat dia membaca, mengerjakan PR, semangat dia sekolah. Giat dia belajar, cepat-cepat dia mengerjakan PR-nya. Nah, kalau seperti itu dilatih dari kecil, maka waktu dia besar, waktu dia dewasa, dia bisa menjadi orang yang berhasil. Dia menjadi orang yang hebat. Dia nggak akan malu-maluin, dia tidak akan mendapat malu. Nah, sebaliknya, kalau adik-adik sekolah minggu tidak dilatih seperti anak panah, ya adik-adik malas-malasan. Belajar pun malas. Ngerjakan PR pun malas. Kalau disuruh belajar, maunya main-main. Nah, kalau dilatih seperti itu, nanti besarnya akan mendapat malu. Karena apa? Karena dia tidak berhasil. Dia tidak bisa menggapai cita-citanya. Orang yang mau menggapai cita-cita harus rajin belajar. Dia harus bisa menggapai tujuannya dengan apa? Dengan giat belajar. Mengerjakan PR dia rajin, di sekolah dia rajin. Kemudian ketika ditanya gurunya, dia juga semangat mengerjakannya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa seperti anak panah. Jadi supaya kita nanti pas dewasa, pas besar, adik-adik semuanya nanti pas besar, bisa menjadi orang yang berhasil. Bisa menjadi orang yang membanggakan. Membanggakan orang tua, terlebih juga membanggakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Jadi, nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita minggu ini, ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, tadi bahwa kita adalah anak-anak milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Adik-adik sekolah minggu adalah milik Tuhan. Yang kedua, anak-anak Tuhan harus bisa seperti anak panah, bergerak cepat menuju ke satu tujuannya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bergerak cepat menuju ke cita-citanya, tujuannya, cita-citanya. Mau jadi apa? Mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, harus bergerak cepat. Bergerak cepat seperti apa? Belajar, kemudian dia nggak malas-malas, seperti itu. Dan yang ketiga yang mau disampaikan adalah, kalau kita bisa menjadi seperti anak panah, kalau pas masa kecil kayak gini, seperti anak panah, dia rajin belajar, nanti dia pas besar akan menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Dia tidak akan mendapat malu. Jadi, itu yang mau disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian cerita tentang firman-Mu. Ya Bapa, hari ini kami mau belajar bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami mau belajar ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, kami mau seperti anak panah yang bergerak cepat menuju ke tujuan kami. Bergerak cepat menuju ke sasaran kami. Dan kami tidak mau bermalas-malasan karena kami memiliki cita-cita. Adik-adik sekolah minggu memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan kami mau menjadi seperti panah yang cepat, belajar cepat, giat belajar, tidak bermalas-malasan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nah,
Adik-adik, saat ini Kak Valen akan memberikan tugas kepada adik-adik sekolah minggu. Tugas adik-adik sekolah minggu ini adalah membuat video. Membuat video dengan mengucapkan, "Saya adalah anak-anak milik Tuhan." Kakak ulangi, membuat video dengan mengucapkan, "Saya adalah anak-anak milik Tuhan." Nah, video tersebut dikirimkan ke WA sekolah minggu. Video tersebut dikirimkan ke WA sekolah minggu paling lama hari Jumat. Hari Jumat jam 5 sore. Jadi, jangan lupa ya adik-adik. Nah, oke. Sekarang kita akan mengakhiri bimbingan virtual ini. Semuanya ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga kami boleh mengakhiri bimbingan virtual minggu ini. Ya Bapak, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kiranya dapat berkenan dan semakin memuliakan Engkau. Ya Bapak, inilah kami akhiri bimbingan virtual ini. Kiranya Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Nisha Gita Sihambi, kelas 1 SD. Ayat hafalan di minggu ini Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka lalu memberkati mereka. Terima kasih. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Henok Panengin Pangpul, saya kelas 1 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dadah. Halo kakak-kakak tolong minggu nama salah. Ini boleh tulis ayat apa nama minggu ini? Markus 10 Masuk 10 ayat 16. ayat 16. Lalu Lalu ia memeluk anak-anak itu anak-anak itu dan sambil sambil meletakkan meletakkan tangannya atas atas mereka. mereka. Ia Ia memberkati berarti mereka. mereka. Amin dah. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu. Hai teman-teman, semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sati Temora. Saya akan membuat ayat hafalan di minggu ini dari Markus 10 ayat 16. Katanya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dadah, salam. Salam teman-teman, nama saya Indo Sambi yang belum sekolah. Ayat hafalan minggu ini Markus 10 Markus 10 ayat 16. ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Hai kakak kecil minggu, sama saya Indah. Terus Saya tulus hafalan minggu ini Markus 10 Markus 10 ayat 16. ayat 16. Lalu Lalu ia memeluk dia meluk anak-anak itu anak-anak itu dan sambil dan sambil meletakkan melindakkan tangannya tangannya di atas mereka. di atas mereka. Ia Ia memberkati berkati mereka. mereka. Amin. Dadah.
Hai, nama saya Mikael pada Situmorang. Lah, saya apa di Ayat. minggu? Markus. Markus 10 ayat 16. Lalu Ya, lalu ia dia memeluk memeluk anak-anak itu dan sambil dan sambil meletakkan meletakkan tangannya atas atas mereka. mereka. Ia Dia memberkati memberkati mereka. mereka. Dadah, salam. Sekolah Minggu, nama saya Jennifer Simamora, kelas 3 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Isinya, lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Shalom, selamat malam. Shalom, nama saya Tita Situmorang. Ayat 10 Markus 10 ayat 16. Lalu dia memeluk anak-anak itu. Lalu dia letakkan tangan di atas mereka. Dia memberkati mereka. Terima kasih, salam. Hai kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Joyce Mamora. Saya kelas 1 SD. Saya akan membagikan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Isinya yaitu, lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sampai jumpa. Kakak-kakak dan abang sekolah minggu, nama saya Lilis Marianggi Buru Pasaribu. Saya kelas 5 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Isinya adalah, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Bye-bye. Sekolah minggu, nama saya Josephine Mamora. TK. Saya akan bagikan ayat hafalan di minggu ini yang diambil Markus ayat 10 ayat 16. ayat 16. Lalu Lalu ia memeluk dia memeluk anak-anak anak-anak itu itu dan dan sambil sambil meletakkan tangannya meletakkan tangannya atas atas mereka. dia Ia memberkati memberkati mereka. mereka. Salam, sampai malam. Halo kakak dan abang sekolah minggu, nama saya Syarifah Amalia Senaga. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan yang ada di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Shalom, nama saya Fransida Butar, kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini. Tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Sepani Juliarta Sudabutar, kelas 5 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Shalom kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, nama saya Wesley Mani.
Saya kelas 1 SMP. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Dede Salonika Bernambaban. Saya kelas 3 SD. Saya mau menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Salam kakak, pengurus sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Felix Yawarani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Shalom dah. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yohana Hutajulu. Saya ingin membacakan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Salam kakak dan adik sekolah minggu. Kenalkan, nama saya Legito Osumbing. Saya kelas 1 SMP. Di sini saya akan menyebutkan ayat hafalan pada minggu ini yang tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Halo teman-teman, nama saya Samuel Asensialo. Saya kelas 6 C. Saya akan menghafal ayat minggu ini dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Makasih. Salam semuanya, nama saya Wilsita Hus, kelas 4. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Nama saya Tama Krisnoy Simarmata. Kelas 2 SD akan membacakan ayat hafalan di minggu ini dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Salam ke kawan sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Kenjo Ngameles Ibrahim. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletak tangannya atas mereka, yang Ia memberkati mereka. Amin. Salam dah. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu. Nama saya Kizia Ulirini Suraid. Saya kelas 4 SD. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Octavia Manik. Saya ingin menghafal ayat hafalan minggu ini tertulis di Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Shalom teman-teman, abang dan kakak guru sekolah minggu. Saya Weli Marius Marmata, kelas 3 SD, akan menyebutkan ayat hafalan pada minggu ini yang tertulis dari Markus 10 ayat 16. Bunyinya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Shalom kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Nama saya Anabel Nani. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari
Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Nama saya Mateo Amoan Tababean. Saya kelas TK. Trateta. Markus 10 ayat ayat 16. 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Halo, nama saya dari Sadek Senia. Tampu Bolon. Saya belum sekolah. Saya akan membaca ayat hafalan di minggu ini. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya Atas mereka. ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Immanuel Putra Sitompul. Saya kelas 2. Saya Gufari Sitompul, saya TKG. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkannya tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Nana Baban Jordan masih TK. Jordan mau bilang ayat hafalan di minggu ini yang tertulis dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Nama saya Felicia Sitorus, kelas TK. Saya mau menghafalkan Markus 10 ayat 16. Lalu dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Amin. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Chelsea Lovita Sirait. Saya kelas 1 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anaknya itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Halo, nama saya Oce Jajari. Ayat Hafalannya Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Memberkati mereka. Amin. Halo, nama saya Jadari. Ayat hafalannya dari Markus 10 ayat ayat 16. 16. Lalu Lalu ia memeluk ia meluk anak-anak itu
anak-anak itu. Dan Dan sambil meletakkannya sambil meletakkannya tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. berkati mereka. Amin. Salam teman-teman, nama saya Anco dan Mani. Saya akan Sebutkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Markus Markus 10 10 ayat ayat 16. 16. Lalu Lalu ia ia memeluk memeluk anak-anak itu anak-anak itu dan dan sambil meletakkan tangannya tangannya atas atas mereka. Ia memberkati mereka. mereka. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya John Jimamata, kelas 1 SD. Saya mau membacakan ayat hafalan minggu ini. Yang tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 16. Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Shalom, bye-bye. Nama saya Felix Gabriel Sirait. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Hai abang kakak kaminggu, saya Elan Panesnaga. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Tertulis di Markus 10 ayat ayat 16. Bunyinya adalah lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Amin. Salam. Bagus Sekolah Minggu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tesila Fitina Borgoto. Saya ingin menghafal ayat hafalan dari Sekolah Minggu dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom. Salam teman-teman dan guru sekolah minggu. Nama saya Yoseli Tiurma Buruharepa. Saya kelas 1 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka.
Ia ia memberkati memberkati mereka. mereka. Amin. Salam teman-teman, nama saya Fania, Tania, Eva, Eva, Krista, Isa, Boru, Marmata. Pata. Saya Saya akan akan membacakan membacakan ayat ayat hafalan hafalan minggu ini yang yang tertulis tertulis dari dari Markus Markus 10 ayat ayat 16. 16. Bunyinya, Bunyinya lalu ia ia memeluk memeluk anak-anak itu anak-anak itu dan dan sambil sambil meletakkan meletakkan tangannya tangannya atas atas mereka. mereka. Ia Ia memberkati kaki mereka. mereka. Amin. Amin. Dadah. Kakak yang Angel. Halo teman-teman, Ayo teman-teman. nama saya Nama ayah. Deborah Ayah. Boru Ayo. Butuh. Saya Ayah mau mau baca ada ayat hafalan ayat apaan? dari Air Markus aku 10 diilu ayat ayat 16. mailas Bunyinya, Nina lalu ayo ia ya memeluk anak tangannya dek, tangan anak-anak anak itu itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Amin. dadah. Dadah. Terima kasih. Halo.